Kampanye ketiga pasangan Capres-Cawapres hari ini dijadwalkan di ibu kota dan untuk mengetahui apa saja agenda mereka, saya akan bergabung dengan tiga rekan saya. Saya akan menyapa, ini ada tiga rekan saya yang saat ini berada di lapangan, ada produser lapangan CNN Indonesia Reza Siregar, kemudian ini di tengah ada koresponden CNN Indonesia Teddy dan Zuhari dan juga koresponden CNN Indonesia Ausirion Dholu. Kita akan ke pasangan nomor satu terlebih dahulu, Reza yang ada di rumah pemenangan pasangan nomor satu Timnas Amin. Eh, Agenda mereka hari ini apa, Reza, dan kemana saja di Jakarta, Reza? Ya, selamat pagi Caca. Untuk hari ketiga kampanye pemilu 2024 pada hari ini calon presiden dan juga calon wakil presiden Anies dan juga Muhaimin Iskandar akan melaksanakan kegiatan kampanye di beberapa titik di Jakarta. Namun Anies dan Caimin akan melaksanakan kegiatan kampanye secara terpisah. Untuk Anies sendiri nanti pada pukul 1 waktu Indonesia Barat akan memberikan seminar kebangsaan di Mubes ke-9 PGPI, yakni Persekutuan Gereja Pantai Kosta Indonesia di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan untuk Caimin sendiri nanti pada pukul 12 ia diagendakan akan hadir untuk menemui para pedagang di Glodok Chinatown Market di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Dan nantinya dilanjutkan pada pukul 3 sore nantinya ia akan menonton pertandingan voli di salah satu perkampungan di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Dan untuk Caimin sendiri kehadirannya ke Glodok Chinatown Market pada siang hari nanti ini adalah kehadiran dia ke pasar yang kedua kalinya setelah di mana di hari pertama kampanye 2 hari lalu ia sempat mengunjungi sejumlah para pedagang di pasar di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Dan untuk Anies dan Caimin sendiri memang selama 3 hari terakhir untuk masa kampanye ini terus menggaungkan narasi-narasi perubahan, diantaranya adalah untuk menurunkan harga bahan pangan pokok, lalu kemudian juga menjanjikan untuk memberikan biaya pendidikan yang terjangkau dan kemudian juga meningkatkan lapangan pekerjaan. Dan selama 3 hari kampanye ini dan juga nanti Anies dan Caimin biasanya nanti akan ditemani oleh Timnas Amin atau tim pemenangan dari paslon nomor urut 1, dan mereka juga biasanya tidak hanya mendukung ataupun menarik masyarakat untuk memilih Anies dan Caimin saja, namun mereka juga menyuarakan untuk memilih calon legislatif dari partai pendukung dan juga pengusung Nasdem, PKB, PKS, Masyumi, dan juga Partai Umat. Sementara demikian, Caca. Baik, Reza. Tunggu dulu, Reza, kita akan bergeser ke Prabowo Gibran. Sudah ada Teddy Zuhari. Teddy, kalau tadi Anies Muhaimin berpisah hari ini melakukan kampanyenya, kalau Prabowo Gibran bagaimana, Teddy? Selamat siang, Syasa. Ini kalau kita lihat sampai ke hari 3 sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilu yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum Pusat RI, di mana memang sejak tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 tahun depan diberikan kesempatan untuk seluruh 3 paslon ini melakukan kampanye turun ke lapangan, bertemu relawan dan juga masyarakat secara umum untuk menarik suara, kemudian juga menyampaikan visi, misi, dan gagasannya. Tapi sejak 28 November kemarin, di mana hari perdana masa kampanye sudah dilakukan, sampai hari ini, di hari Kamis 30 November 2023, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran ini belum turun ke lapangan untuk memanfaatkan momen tersebut. Dan sejak hari perdana masa kampanye hingga hari ini, Prabowo bersama Gibran ini masih melaksanakan aktivitasnya sebagai pejabat negara. Kita tahu Prabowo masih aktif melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, sementara Gibran Rakabuming Raka melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah, yakni Wali Kota Solo di Jawa Tengah. Untuk hari ini kami dapatkan sedikit informasi dari pihak Kemenhan bahwa hari ini Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, namun memang belum secara detail informasi tersebut disampaikan kepada kami dalam rangka apa kunjungan tersebut dan bertemu dengan siapa di Malaysia, namun hanya dijelaskan oleh pihak Humas Kemenhan bahwa Prabowo Subianto hari ini melakukan lawatan kunjungan kerja ke negara jiran Malaysia. Sementara untuk Gibran Rakabuming Raka
juga aktivitasnya belum turun ke lapangan melakukan kampanye. Sejak pagi tadi pukul 8 sudah memulai aktivitasnya sebagai wali kota Solo. Ada dua informasi yang kami terima dari Humas Pemkot Kota Solo yang kami terima pagi ini. Ada dua agenda yang sudah dimulai pukul 8 pagi tadi oleh Gibran Rakabuming Raka, yakni kegiatan yang dilakukan di Balai Tawang Arum, Kompleks Balai Kota Solo. Ada dua, yakni pemberian tali asi korpri kepada sekretaris daerah dan juga kepala Bapeda. Kemudian ada juga agenda penyerahan asuransi kematian bagi PNS atau keluarga PNS yang keduanya dilakukan di lingkungan Balai Kota Solo. Namun sekali lagi ditegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan dari bagian kampanye, namun aktivitas rutinnya sebagai wali kota Solo. Dan ada juga informasi yang sudah pernah disampaikan oleh Kepala Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yakni Rosan Roslani, yang menyebutkan bahwa kemungkinan kedua orang ini, baik Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, baru aktif memanfaatkan momen masa kampanyenya pada weekend nanti atau akhir pekan nanti, pada Sabtu dan Minggu, atau bisa juga hari Jumat, tapi selepas jam kerjanya sebagai wali kota dan juga sebagai Menteri Pertahanan. Ada informasi bahwa baik Gibran Rakabuming Raka dan juga Prabowo Subianto akan hadir dalam acara penutupan final Piala Dunia U17 di Stadion Manahan Solo. Tapi sedikit membahas atau mereview, Syasha, kalau kita lihat sejak tanggal 28 hingga hari ini, di tanggal 28 di mana ini adalah momen perdana bagi seluruh paslon untuk melakukan kampanye, Prabowo Gibran masih melaksanakan tugasnya masing-masing seperti yang saya sudah sampaikan tadi sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Hari Selasa kemarin, Prabowo agenda yang dilakukannya adalah salah satunya adalah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Topik yang dibahas mengenai pembahasan alat utama sistem persenjataan alutsista. Kemudian Gibran juga tetap bekerja di kantornya di Balai Kota Solo. Sementara pada hari Rabu kemarin, Prabowo juga masih aktif melakukan aktivitas sehari-harinya sebagai Menteri Pertahanan. Ada beberapa agenda, salah satunya menghadiri acara di Istana Negara. Kemudian juga di siang menjelang sore ada menerima beberapa tamu influencer yang datang menemui Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Raffi Ahmad dan juga istrinya. Kemudian juga ada nama Nirina Zubir dan juga Iko Uwais. Sementara Gibran kemarin juga masih tetap beraktivitas di Kota Solo dan menghadiri upacara Hari Korpri. Sementara kalau kita melihat tanggapan dari pihak TKN, mengapa Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka ini tidak memanfaatkan momen untuk turun ke lapangan, untuk segera berkampanye seperti dua orang paslon lainnya, dijawab oleh Nusron Wahid, sekretaris TKN, mengatakan bahwa kedua orang ini, baik Gibran dan juga Prabowo, akan memanfaatkan cutinya untuk melakukan kampanye turun ke lapangan lebih banyak di akhir pekan pada Sabtu dan Minggu. Kemudian juga kami juga sempat menanyakan apakah tidak turun langsung ke lapangan di momen-momen seperti yang dilakukan dua paslon lainnya di hari pertama, misalnya di tanggal 28 November lalu. Apakah ini karena alasan percaya diri karena elektabilitasnya beberapa waktu belakangan oleh lembaga survei ini lebih tinggi dibandingkan dua paslon lainnya? Dijawab oleh Nusron Wahid bahwa ini tidak ada kaitannya, tapi mereka tetap akan bekerja untuk melayani masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing sebagai pejabat negara. Sasha. Baik Teddy, menarik ya, belum aktif untuk memanfaatkan masa kampanye. Saya akan bergeser ke paslon nomor 3, ada Rio. Paslon nomor 1 pisah hari ini kampanyenya. Paslon nomor 2 belum aktif melakukan kampanye. Kalau yang ketiga gimana nih Rio? Iya, selamat siang Syaza. Kalau tadi kolega saya di pasangan calon nomor 1, Anies dan juga Muhaimin Iskandar, tadi Reza Siregar kawan saya juga sudah sempat menceritakan bahwa ada salah satu agenda di mana nanti Anies akan hadir di wilayah Kelapa Gading untuk menghadiri agenda PGPI atau Persatuan Gereja Pantai Costa Indonesia, yakni tepatnya di Gereja Bethel Indonesia Mawar Sharon di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ganjar Pranowo atau Capres nomor urut 3 tadi pagi sudah menghadiri agenda yang sama begitu. Tadi kami pantau Ganjar menghadiri agenda tersebut sekitar pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan kemudian langsung disambut oleh sejumlah tokoh agama dari umat Kristiani begitu, karena memang sedang dilaksanakan acara musyawarah besar
ke-9 dari PGPI yang merupakan acara rutin dari PGPI setiap 5 tahun sekali begitu. Untuk membicarakan bagaimana arah kebangsaan ke depan, bagaimana umat Kristiani dapat dilibatkan dalam setiap pembangunan ke depan. Ini menjadi salah satu topik yang kemudian dibahas di dalam pertemuan tertutup yang dilaksanakan kurang lebih 45 menit saja. Dan ketika usai dari pertemuan tersebut kami sempat mewawancarai Ganjar Pranowo di mana dalam doorstop tadi ia sempat menceritakan bahwa ia diberikan sejumlah catatan penting dari sejumlah tokoh agama dari umat Kristiani tersebut. Kita juga mengingat bahwa kemarin Ganjar Pranowo mengawali kampanye perdana dari pintu terluar Indonesia begitu di Merauke, Papua begitu, dan bagaimana pada momen yang kampanye perdana di Papua ia menemui sejumlah tokoh agama dari pendeta, keuskupan yang memang ia temui pada kesempatan kampanye perdana tersebut. Dan ketika kami tanyakan apa saja catatannya yang diberikan dan apa sebenarnya aspirasi yang sudah ditangkap oleh Ganjar Pranowo ketika ia bertemu dengan sejumlah pendeta dan juga uskup, dalam beberapa kesempatan ia menyampaikan bahwa sebenarnya kebebasan beribadah dan juga mendirikan rumah ibadah ini menjadi salah satu poin penting dari pertemuannya dengan sejumlah tokoh agama dari umat Kristiani. Bagaimana ia mencerminkan bahwa Pancasila, sila pertama, ini soal ketuhanan yang Maha Esa, dan ia menjamin bahwa jika nantinya terpilih menjadi presiden, ia akan menjadi penopang bagi kebebasan beragama dan juga beribadah bagi seluruh umat beragama yang di Indonesia, khususnya pada umat Kristiani. Karena kalau kita ingat bagaimana catatan pada pemilu 2019 yang lalu ataupun pilkada 2017 yang lalu yang kemudian menciptakan politik identitas, ini masih menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi kelompok minoritas yang ada Indonesia. Sehingga bagaimana kita melihat bahwa dari pertemuan Ganjar Pranowo dengan selama kampanye selama 3 hari ini, bagaimana ia masif menemui sejumlah pendeta, keuskupan dan juga tokoh agama yang minoritas di Indonesia. Ia ingin menekankan bahwa jika nanti terpilih jadi calon presiden, menjadi presiden, ia akan menjaga kebebasan umat beragama sekaligus mempermudah pembangunan rumah ibadah bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Dan tadi memang kalau kita lihat agenda yang berlangsung tertutup tersebut, ini memang kalau kita ingat di rumah ibadah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan juga PKPU Nomor 15 tahun 2023, ini memang melarang rumah ibadah untuk digunakan sebagai lokasi kampanye begitu. Sehingga tadi pertemuan dilangsungkan secara tertutup dan kami memang tidak melihat adanya alat peraga terkait dengan pemasangan banner ataupun dukungan kepada Ganjar Pranowo. Tapi tadi dalam pertemuan tersebut Ganjar lebih kepada menyerap aspirasi dari sejumlah tokoh agama yang ada di lokasi tersebut. Dan untuk bicara bagaimana agenda selanjutnya, saat ini saya ada berada di Dewan Pers begitu, gedung Dewan Pers, bagaimana Ganjar pada agenda kedua akan bertemu dengan perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia dan juga Dewan Pers begitu untuk agenda dialog santai, bagaimana membicarakan terkait dengan jurnalistik begitu, lalu kemudian bagaimana isu-isu yang berkembang di Indonesia sehingga ia perlu untuk menyampaikan kebebasan berpendapat akan tetap dijamin jika nanti ia terpilih menjadi presiden. Kita tunggu bagaimana acara yang akan berlangsung di Dewan Pers ini. Nanti kita akan lanjutkan kepada Anda informasinya. Syaza. Baik, kami akan nanti bagaimana perkembangan agenda pada hari ini. Terima kasih korespondensi CNN Indonesia Ausirio Ndolu, dan sebelumnya ada korespondensi CNN Indonesia Teddy Zuhari. Dan terakhir, yang pertama tadi menyampaikan terima kasih kepada produser lapangan CNN Indonesia Reza Siregar atas laporan kalian pada siang hari ini. Selamat kembali bertugas teman-teman.